Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Bobe Junior dengan NIM 245050 107 111 203. Ya, kali ini saya akan mereview tentang tugas 1 sampai tugas 5 untuk UTS Sosped. Tugas pertama saya mengambil tentang PMK pada tikus, marmut, kelinci, hamster, ayam, dan beberapa jenis hewan liar. Akan tetapi tidak berperan penting dalam penyebaran virus PMK secara alamiah. Setelah bebas dari PMK selama 36 tahun, PMK kembali masuk di wilayah Indonesia pada awal April 2002. Dan kemudian ditetapkan sebagai wabah penyakit menular pada hewan ternak di Indonesia oleh Kementerian Pertanian per tanggal 7 Mei 2022. Dan kemudian awal kembalinya kasus PMK pada ternak di Indonesia pertama kali dilaporkan di 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo, dengan jumlah 1.296 ternak yang sakit dan 8 ternak dilaporkan mati. Pada kurun waktu yang bersamaan juga dilaporkan kasus PMK di 2 kabupaten di Tamiang, Penyebaran wabah PMK telah terjadi sejak awal April dan hingga akhir bulan September 2022. Telah meluas ke 24 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 296 kabupaten dan kota. Dengan total kasus PMK secara kumulatif di Indonesia sebanyak 517.213 ekor ternak. Ternak yang mati akibat PMK mencapai 7.882 ekor. Sedangkan yang tercatat belum sembuh adalah 118.123 ekor. Sementara itu, jumlah ternak yang telah divaksinasi sampai saat ini mencapai 2.096.059 ekor. Untuk kasus PMK di wilayah Provinsi Yogyakarta sampai tanggal 13 September 2022 tercatat sebanyak 13.399 ekor ternak dengan perincian hewan ternak mati, dan sebanyak 4.960 sisa kasus yang dilaporkan belum sembuh. Dan selanjutnya di Aceh, dalam konteks saya yaitu yang berkaitan dengan materi sosiologi peternakan, pendekatan solusi terhadap PMK tidak hanya berfokus pada aspek medis maupun biologis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat peternakan. Berikut adalah solusi yang saya ketahui berdasarkan teori sosiologi peternakan. 1. Teori fungsionalisme, yaitu peningkatan sistem kesehatan hewan. Membangun dan memperkuat sistem yang terintegrasi untuk pemantauan dan pengendalian PMK, termasuk sistem pelaporan dan tanggap darurat. Ini melibatkan kolaborasi antara Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan fungsi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan penyakit. Edukasi dan pelatihan, mengadakan pelatihan bagi petani dan pemilik ternak tentang praktik manajemen kesehatan yang baik, termasuk cara mendeteksi dan mencegah PMK. Ini membantu menjaga stabilitas sektor peternakan dan mencegah penyebaran penyakit. Tugas 2 Sosped
saya mengambil tentang kasus PMK. 1. Pemerintah, regulasi dan kebijakan. Yang kedua, fasilitas dan pendanaan. Yang kedua, masyarakat. Poin pertama, kesadaran dan edukasi. Poin kedua, penyuluhan. Yang ketiga, akademisi. Poin pertama saya riset dan pengembangan. Poin kedua, penyuluhan. Yang keempat, industri. Poin pertama, distribusi dan logistik. Poin kedua, pendanaan. Tugas ketiga, berdasarkan kasus yang tugas ketiga tentang pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, pertanyaan pertama, berdasarkan kasus yang Anda pilih, analisis OP, manakah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut? Jawaban saya adalah Game in Safe by Place, karena adanya penambahan kasus PMK pada ternak di Indonesia pertama kali dilaporkan di 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo, dengan jumlah 1.296 ternak yang sakit dan 8 ternak dilaporkan mati. Pertanyaan kedua, bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut? Berikan penjelasan tentang kestabilan kelompok tersebut. Jawaban saya, sudah stabil karena upaya pemerintah dalam menangani PMK di Indonesia dilakukan melalui program vaksinasi massal. Selanjutnya, Indonesia dinyatakan negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Menteri Pertanian yang kemudian diperkuat dengan pengakuan Badan Dunia di bidang kesehatan, kesehatan hewan, yaitu OIE. Pertanyaan ketiga, apa manfaat mengetahui OPE, kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih? Jawaban saya, manfaatnya kita jadi tahu cara mengatasi PMK pada sapi, yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan struktural dalam upaya pencegahan pengendalian penyakit. Tugas keempat, soal pertama, temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus Anda. Jawaban saya yang pertama, A. Ekonomi dan perdagangan. Poin kedua, pemeliharaan hewan. Poin ketiga, pertanian dan peternakan. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang terjadi di dalam unsur-unsur kultural universal tersebut di kasus Anda sehingga terjadi kasus tersebut. Jawaban saya, poin pertama, PMK dapat menyebabkan penurunan jumlah sapi yang sehat yang berdampak langsung pada ketersediaan daging dan susu di pasar. Hal ini mengakibatkan peningkatan harga akibat kelangkaan mempengaruhi daya beli konsumen. Poin kedua, PMK mendorong peternak untuk mengubah praktik pemeliharaan mereka, termasuk pengelolaan kebersihan dan isolasi hewan yang sakit. Protokol kesehatan baru menjadi lebih penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Poin ketiga, adaptasi terhadap lingkungan, yaitu masyarakat di seluruh dunia mengembangkan praktik pertanian dan peternakan yang sesuai dengan lingkungan lokal mereka. Ketika PMK menyerang, petani mungkin harus mengubah metode mereka untuk menjaga kesehatan hewan dan keberlanjutan produksi. Pertanyaan ketiga, apakah solusi yang Anda rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus Anda melalui unsur-unsur culture universal tersebut? Jawaban saya, adaptasi praktik pertanian, yaitu masyarakat dapat mengadopsi teknik pertanian yang lebih tahan terhadap penyakit seperti pemeliharaan hewan yang lebih intensif dan penggunaan vaksin. Ini sesuai dengan prinsip adaptasi terhadap lingkungan. Dan tugas yang terakhir, yang kelima, pertanyaan yang pertama,
Posisi sastra dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK dalam industri peternakan. Jelaskan alasan mengapa Anda menempatkan pihak kedua dalam posisi tersebut. Jawaban saya, yang pertama, peternak dalam skala kecil. Posisi strata sosial, strata bawah. Alasan, peternak kecil seringkali memiliki modal yang terbatas untuk mengakses vaksin, obat, dan teknologi pencegahan penyakit. Hal ini membuat mereka rentan terhadap wabah. Peternak di strata bawah mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai mencegah dan mengobati PMK, sehingga mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi ternak mereka. Yang pertanyaan kedua, adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan Anda? Jawaban saya, mobility akan naik jika peternak yang mendapatkan pelatihan atau informasi tentang manajemen kesehatan hewan dapat meningkatkan keterampilan mereka. Ini bisa membuka peluang baru seperti peningkatan produksi dan pendapatan. Jika peternak kecil menerima bantuan dan pemerintah atau NGO, mereka mungkin dapat meningkatkan usaha mereka, memperbaiki kondisi finansial, dan berpotensi beralih ke strata sosial yang lebih tinggi. Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam dunia industri peternakan? Jawaban saya untuk nomor 3, peternak kecil strata sosial bawah seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, mengelola ternak, berproduksi, dan menjual produk. Mereka sangat terpengaruh oleh PMK dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan ternak mereka. Tetapi mungkin kurang memiliki pengetahuan atau akses bantuan. Pemerintah dan instansi pertanian strata menengah hingga atas memiliki otoritas dan sumber daya untuk menangani masalah kesehatan hewan, mengeluarkan kebijakan, menyediakan informasi, dan melakukan penyuluhan kepada peternak. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penanganan wabah PMK. Sekian dari saya, terima kasih.